Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung akan menelusuri aset dari Kepala Sekolah SMK N1 Klungkung, IWS pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite tahun 2020 sampai 2022. Pihak Kejaksaan fokus pada pengembalian kerugian negara dalam kasus ini, selain tetap menuntut tersangka secara hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Lapatawe B. Hamka mengatakan, saat ini pihaknya telah mengamankan uang tunai yang diduga hasil penyimpangan anggaran di SMK N1 Klungkung sejumlah Rp182.558.145. Dari total kerugian negara yang muncul dari kasus tersebut yang mencapai 1,1 miliar rupiah. Uang ini adalah dana siswa yang tersimpan oleh tersangka. Dari total kerugian negara hasil audit BPKP yang mencapai 1,1 miliar rupiah, ungkap Lapatawe, Kamis, 1 Mei 2025. Terkait dengan pengembalian kerugian negara, pihak Kejaksaan Negeri Klungkung akan mengupayakan hal tersebut. Sembari pihak Kejari juga akan menelusuri aset-aset tersangka. Untuk mengetahui apakah ada aset yang dimiliki tersangka berasal dari hasil korupsi atau tidak. Pengembalian kerugian negara, kita lihat saja nanti. Setelah ini akan kami telusuri aset tersangka. Mudah-mudahan tersangka ini kooperatif mengembalikan kerugian negara, ungkap Lapatawe. Dari hasil penyidikan kejaksaan, IWS diketahui melakukan penyelewengan terhadap dana komite sekolah dan beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar. IWS menyusun anggota komite sendiri, dengan menunjuk pegawai kontrak di SMK N1 Klungkung sebagai anggota, sekretaris, dan bendahara. Kemudian dalam penentuan jumlah SPP, sumbangan pembinaan pendidikan, yang harus dibayar oleh siswa, dengan mendasar pada pungutan tahun ajaran sebelumnya. Sehingga kegiatan yang akan disusun belakangan, menyesuaikan jumlah komite yang diterima. Rencana kegiatan sekolah, RKAS, yang bersumber dari dana komite, disusun oleh tersangka tanpa melalui rapaf komite, ujar Lapatawe B. Hamka didampingi Kasipitsus Kejari Klungkung, Putu Kekeran. Selain dana komite yang bersumber dari orang tua siswa, dana masyarakat melalui pembayaran SPP, terdapat sumber dana lainnya dari beasiswa Program Indonesia Pintar, PIP. Seharusnya PIP ini diterima langsung siswa kurang mampu yang memegang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Namun dana itu dicairkan oleh tersangka, IWS, dengan cara meminta siswa dan siswi menandatangani surat kuasa secara kolektif. Anak di bawah 17 tahun tidak memiliki kemampuan penuh untuk menandatangani surat pernyataan yang mengikat secara hukum. Setelah dana PIP itu dicairkan oleh tersangka, digunakan untuk pembayaran SPP siswa tanpa melalui rapat komite dengan dibuatkan rekening penampung yang dikelola sendiri oleh tersangka. Serta penggunaan dana dari PIP itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal beasiswa PIP ini juga sangat diperlukan oleh siswa kurang mampu, seperti untuk membeli seragam sekolah atau buku. Namun justru dicairkan kepala sekolah, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.